Oke, saudara, saya akan bagian firman Tuhan. Saudara sudah tahu semua bahwa Tuhan, waktu Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ya, amin ya saudara ya. Dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Ya, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia itu. Ya, oke. Waktu Yesus sudah mati di kayu salib, murid-murid lagi kumpul. Kemudian tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dan kemudian lagi-lagi, sekali lagi terulang, Yesus menghembuskan nafasnya kepada mereka. Dan Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Ya, saudara ya. Di situ murid-murid dilahirkan kembali. Oke, saudara, terimalah Roh Kudus. Waktu di Kejadian, Allah menghembuskan nafas hidupnya. Oke, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, berarti kalau nggak ada nafas hidup itu, berarti kita mati. Oke, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Ya, Tuhan bilang terimalah Roh Kudus. Berarti sebenarnya tanpa Roh itu kita mati. Setuju ya? Berarti kita sebenarnya lebih jasmani atau rohani? Kita lebih jasmani atau rohani? Setelah kita terima Yesus, jadi kita sebenarnya lebih jasmani atau rohani? Rohani. Penonton kan di Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh. Ya, Yohanes 4:24 dikatakan Allah itu adalah roh. Oke. Ya, dan kemudian Allah itu untuk menciptakan kita kan, dia menghembuskan nafas. Ya kan? Dan Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Allah itu adalah roh. Berarti sebenarnya kita ini harusnya lebih rohani daripada jasmani. Setuju ya? Setuju ya saudara ya? Oke ya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang adalah roh. Amin ya saudara ya. Nah, masalahnya saudara, terus terang nih ya, kita ini kenyataannya gak gampang ya untuk kita lebih rohani daripada jasmani. Jujur ya, Alkitab aja cerita seperti itu. Saudara baca firman ya, oke ya. Nah, saya mau bandingin dua aja. Oke, dua dulu ya. Yusuf, saya bandingin sama Simson. Apakah Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu strong? Gak ada ya, gak ada ayatnya. Bener gak? Tapi Simson, dikatakan Simson itu sangat kuat. Ya kan? Dia lihat singa ya. Singanya dicabik-cabik sama dia. Ya kan? Terus dia angkat pintu gerbangnya orang Filistin. Dia copotin pintu gerbangnya, saudara ya. Saudara kebayang gak sih pintu gerbang ya? Itu pintu gerbang zaman dulu, saudara ya. Saya percaya itu very thick ya. Karena saudara kalau tahu tembok kota zaman dulu aja, itu lebarnya bisa setengah ruangan ini tembok kota. Pasti temboknya, gerbangnya pasti gede banget ya saudara ya. Saudara kebayang dia gotong itu gerbang, dia marah, dia bawa itu gerbang ke puncak gunung. Saudara baca di Alkitab. Saudara kebayang strongnya Simson, bener ya. Tapi begitu ketemu cewek, si Simson langsung kelepek-kelepek kan? Bener kan? Sementara si Yusuf, Alkitab nggak mencatat Yusuf begitu strong. Bener ya? Tapi saya percaya Yusuf itu membangun rohnya sama Tuhan. Terbukti waktu dia di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi yang daripada Tuhan. Gak mungkin orang bisa menafsirkan mimpi yang daripada Tuhan kalau gak punya hubungan dengan Allahnya. Amin ya saudara ya. Jadi Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya kamu itu lebih rohani loh harusnya daripada jasmani.
Tuh buktinya kayak Simpson. Dia lebih jasmani, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ya saudara ya, kalau saja nggak last minute dia bertobat, nggak ada apa-apanya, benar ya saudara ya? Benar nggak? Kalau dia nggak bertobat last minute, dan kemudian dia bilang, oke Tuhan, sekarang saya balik kepada panggilan saya, sekarang saya mau, kemudian dia mau menghancurkan Filistin hari itu, kalau dia nggak bertobat hari itu juga, percuma ya saudara ya? Benar ya saudara, hidupnya benar ya? Tapi saudara, kita hari ini kita lihat sama-sama bahwa Tuhan mau bukain mata kita bahwa, hey, kita semua ini, kita ini lebih rohani harusnya daripada jasmani. Karena sebenarnya kita ini adalah makhluk rohani. Allah kita adalah roh. Amin saudara ya. Oke, nah jadi pagi ini saudara saya akan cerita mengenai bagaimana kita membangun manusia rohani kita. Ya, judul khotbah saya hari ini adalah membangun manusia rohani. Oke, nah 1 Samuel 30 ayat 6. Nah di cerita ini, jadi saya mulai dengan ayat 6. Kalau kita baca dari awal ya. Jadi ceritanya si Daud ini, saudara tahu ya, dia tuh dikejar-kejar sama Saul. Oke, ya. Waduh, setengah mati, kabur kemana-mana sampai ke Gua Adulam ya, saudara kalau baca Alkitab ya, oke ya. Dan kemudian dia sampai pura-pura gila, saudara ya. Oke, akhirnya aduh, nggak bisa nih. Udah pura-pura gila, udah dikejar-kejar. Suatu hari kayaknya ketangkap juga deh. Aduh, nggak bisa. Jadi akhirnya si Daud putusin, ya udah, saya pindah ke musuhnya si Saul aja lah, daripada antar saya ketangkap juga. Jadi kemudian si Saul ini, dia pergilah ke Akis. Akis ini adalah Raja Gat, salah satu Raja Filistin, musuhnya Saul. Ya, dan kemudian si Daudnya diterima sama si Akis. Dia tinggal di situ dan mengabdi sama Akis. Oke, Akis sangat percaya karena Akis melihat hati Daud ini bagus, jujur orangnya. Nah, kemudian dia sudah tinggal di situ, tibalah masanya perang. Nah, saudara tahu sendiri kalau Filistin perang pasti lawannya Israel. Bener kan? Nah, oke, baris. Semua tentara Filistin baris. Baris, lagi jalan, si raja-rajanya lihat, hah? Nggak salah nih. Gua lihat si Daud. Kok bisa si Daud ada di sini? Panggil si Akis. Kis, nggak salah Kis. Masa lu bawa-bawa si Daud ke sini? Akis bilang, oh iya bener. Dia udah mengabdi sama aku. Dia oke loh. Bener-bener dia tuh hatinya bagus. Raja-raja tuh bilang, lu tahu nggak dia drama apa nggak? Lu kepikir nggak tiba-tiba lagi perang, tiba-tiba dia bisa nusuk lu dari belakang? Emang lu bisa segitu aja percaya sama dia? Si Akis bilang, oh iya, aku nih percaya banget sama dia. Gak bisa. Oke, singkat cerita ya saudara ya. Akhirnya bagaimanapun juga raja-raja ini, kita tidak akan perang kalau Daud ada di sini. Apa boleh buat? Daud pulang. Akis bilang, sorry ya Ud, apa boleh buat? Bye-bye deh ya, terpaksa kamu pulang. Kita perang tanpa kamu. Ya udah deh ya. Oke, si Daud tadi udah ditolak dari Israel ya saudara ya. Ya, mau ke Israel nggak diterima, dikejar-kejar mau dibunuh. Sekarang mau ke Filistin nggak diterima juga, oke ya. Dan kemudian dia udah pulang. Nah, waktu dia pulang, jadi mereka ini udah dikasih satu kota sama si Akis, ya. Daud beserta pengikut-pengikutnya, anak istrinya, mereka dikasih kota. Nah, ini dia. Oke, ini dia ya. Jadi mereka sampai, mereka pulang nih ya. Mereka pulang ke kota mereka ya, oke, di Ziklag ya. Ternyata kotanya udah dibakar habis. Sama siapa? Sama orang Amalek. Oke. Di Israel mau dibunuh habis. Sama orang Filistin ditolak. Sekarang di sini sama orang Amalek lagi. Saudara kebayang ya? Dan sekarang coba next. Apa yang terjadi? Kotanya dibakar. Kemudian semua orang yang di dalam kota itu, istri-istri mereka ya, perempuan-perempuan semua ada sana, tua dan muda telah ditawan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanan. Jadi ditawan semua sama orang Amalek, dibawa semua seisi kota dan kotanya dibakar, saudara. Next,
Lalu Daud dan orang-orangnya sampai kota itu dan tampaklah kota itu terbakar habis. Pokoknya semua istri, anak dibawa semua. Lalu mereka menangis. Daud dan semua pengikut-pengikutnya, ya, hancur hati, ya, benar-benar sedih banget. Saudara lihat ya, mereka bersama-sama menangis dengan nyaring. Saudara lihat ya, menangis dengan nyaring sampai gak kuat lagi menangis. Saudara bisa kebayang situasi waktu itu, ya. Di Israel ditolak, sama Filistin ditolak. Sekarang anak istri di sini diserang lagi sama orang Amalek. Benar-benar situasi yang benar-benar down banget, hancur banget. Ya, oke, ayat berikutnya. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam dan Abigail. Ya, oke. Nah, ini tadi saya mau bicara ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oke, nah saudara, ini yang saya mau bicara hari ini. Ya, di sini sekarang kita lihat di ayat ini ada dua pihak. Ada anak buahnya, oke, dan ada Daud. Dua belah pihak ini sama-sama mengalami, saya bisa bilang, penindasan. Ya, sama-sama ditolak, ya, sama-sama tidak diterima, dan sama-sama mengalami sekarang keluarganya ditawan. Benar kan? Yang mereka alami sebenarnya sama. Sama ya. Sekarang kita lihat, dua belah pihak ini, walaupun mereka mengalami hal yang sama, tapi responnya berbeda loh. Yang satu mau lempar pakai batu. Lihat ya. Oke. Tapi Daud sebaliknya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Saya lihat dua pihak mengalami hal yang sama, responnya bisa berbeda. Benar ya? Nah, oke. Saya mau bicara ini. Bagian paling dalam di sini adalah roh kita. Oke. Dan kemudian bagian paling luar kita punya tubuh. Masalahnya ada di tengah, di jiwa, soul, jiwa. Oke. Apa yang ada di jiwa? Di jiwa itu ada pikiran. Di jiwa itu ada emosi. Oke. Dan di jiwa itu ada kehendak kita. Oke. Pikiran, emosi, dan kehendak. Oke. Nah, jadi gini. Harusnya kita ini manusia roh. Harusnya roh, jiwa, dan tubuh, bosnya siapa nih? Roh. Setuju ya? Harusnya bosnya roh kan? Nah, tapi saudara tahu nggak? Seringkali kita tidak sadar karena roh dan jiwa itu perbedaan sangat tipis. Ya, kita tidak sadar bahwa sebenarnya seringkali jiwa kita yang jadi bos. Ini yang terjadi tadi sama anak buah Daud. Ya, mereka pedih hati, oke, dan kemudian mereka tidak tahan dengan tekanan jiwa mereka, dan kemudian pedihnya mereka lampiasi sama Daud. Kamu pemimpin kita kan? Kita kan semua ikut kamu. Gara-gara kamu semua ini terjadi. Dan mereka mau lemparin Daud dengan batu. Saya bisa lihat, ya, jiwa mereka menguasai mereka. Oke, sehingga mereka sekarang mau bertindak seturut dengan pimpinan jiwa mereka. Oke, nah, saudara, yang sering terjadi dalam hidup kita, ya, kita tuh nggak sadar. Harusnya tadi si roh ini yang imut-imut. Kenapa aku tadi pilih cari yang imut, saudara? Kenapa? Karena gini, waktu kita lahir baru, ya, waktu kita lahir baru, kenapa disebut lahir baru? Karena sebenarnya roh kita lahir, benar ya? Nah, kenyataannya roh ini harus bertumbuh. Amin, saudara. Ya, tapi seringkali roh ini orangnya nggak ngerti, ya, manusianya nggak ngerti bahwa roh ini sangat perlu bertumbuh dan bertumbuh. Oke ya, makanya tadi aku cari yang agak sedikit imut. Ya, Kim ya. Kenapa? Karena seringkali roh kita itu masih segini.
Ya, oke ya. Ini contohnya ya, oke ya. Oke ya. Manusia roh kita perlu bertumbuh. Ya, kita imanin Kim nanti bertumbuh lagi. Aduh, nggak mau Brian. Nggak mau. Oke ya. Nah, jadi harusnya ini jadi bos kan? Bener nggak? Bener ya, harusnya ini jadi bos ya. Tapi kenyataannya ini yang jadi bos. Dan ini sekarang mengendalikan si tubuh. Ini yang memimpin si tubuh. Kamu ayo kita mau perang, kita mau lempar si Daud sama batu. Saudara lihat? Ini yang terjadi. Ini yang jadi bos sekarang. Ini mengendalikan ini untuk mengambil setiap keputusan banyak hal dalam hidup kita. Ya. Nah, waktu kita, tadi kan anak buahnya galau. Ya kan? Saya percaya Tuhan selalu bicara. Benar ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Saya percaya waktu itu Tuhan mau bicara kan. Oke. Tapi apa yang terjadi? Coba Roh Kudus bicara. Mau bisik sama dia. Roh Kudus pasti bicaranya ke roh. Setuju ya? Oke ya. Silakan. Oke ya. Nggak bisa. Itu dia tuh kurang ajar banget. Dia bawa kita dari sana. Kita udah ikut dia dari Israel. Habis itu sekarang bawa kita ke Filistin. Habis itu sekarang Kita bisa lihat siapa yang menang. Siapa yang menang? Ya pegang mic yang menang. Udah teriak-teriak. Tuhan bicara, ya. Dalam hidup kita sadari waktu kita menghadapi masalah, Tuhan bicara. Oke. Tapi yang terjadi adalah lebih sering ini jiwa ini dia itu begitu berisik. Dia itu begitu kepo. Sorry ya. Dia tuh begitu dominion. Ya, dia sangat dominan, ya. Sehingga dia ini menguasai kita, sehingga akhirnya roh ini mau mendengar dari Tuhan, udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah disibukin sama jiwa. Benar ya saudara, ini yang terjadi tadi sama anak buah Daud. Oke. Dan kita lihat sama-sama sebaliknya, Daud dikatakan, tadi ayat 6, coba kembali ke ayat 6. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Oke. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Oke. Coba ayat 8. Jadi, tadi dia nggak bisa dengar gara-gara ini. Gara-gara ini. Oke, ini berisik. Ya, dalam banyak hal. Kalau saudara lagi ada masalah, saudara punya masalah dengan orang tua saudara di rumah, ya. Dan kemudian saudara sudah mau mendengar suara Tuhan, dia bilang, "Gak bisa. Kamu itu, papamu tuh memang egois. Orangnya memang mau menang sendiri. Dia tuh sebenarnya nggak sayang sama kamu. Dia mau menguasai kamu." Mungkin Tuhan mau bicara, tapi saudara udah gak bisa dengar. Kenapa? Karena si jiwanya overreact. Dalam banyak hal dia begitu. Waktu kita sakit, ya saudara, kita mau beriman kesembuhan. Dia bilang, aduh, lu begini mah gak bisa sembuh. Banyak hal, lu tuh masih kurang ini, lu masih kurang itu. Segala macam Tuhan, misalnya dia bisikin kita segala macam hal yang membuat akhirnya kita, iya ya, kira-kira Tuhan mau sembuhin gua gak ya? Si itu gak sembuh tahu, sini gak sembuh, sini gak sembuh. Kadang-kadang doang orang dapat mujizat. Saudara lihat, ya itu yang terjadi di sini. Si jiwa yang tadi sok pintar ini. Ya, nah, saudara, jadi si Daud, ya, tadi dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Oke. Setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah, jadi strong ya, Kim ya, strong ya, Kim. Dia jadi strong. Oke. Ayat 8, apa yang terjadi? Baru kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, aku bisa kejar nggak rombongan itu? Mereka bisa kususul nggak? Dan Tuhan berfirman, kejarlah. Ya, oke, saudara lihat ya. Tapi tadi lihat ada stepnya. Kenapa dia bisa dengar Tuhan bicara? Karena dia sudah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yes.
which is hal itu tidak dilakukan tadi sama rombongannya. Nah, jadi saudara tadi lihat ya bahwa si jiwa ini nggak usah diapa-apain, dia sudah dominan dari sononya. Ya, sorry to say ya, jiwa ini sebenarnya seringkali sombong. Saudara, ya kita tuh sok pinter karena kita punya pikiran. Benar ya, kita tuh seringnya sombong. Oke, kita seringkali mau mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita merasa strong. Benar ya saudara ya. Tapi saudara, saya mau kasih tau sebaliknya saudara ya. Sebaliknya yang tadi namanya roh, pinjam ke, ya. Roh ini dia tidak akan bertumbuh tanpa komitmen, tanpa konsistensi. Roh ini harus dengan sengaja dibangun. Tanpa dengan sengaja dibangun, dengan komitmen, dengan konsistensi, dia tidak akan bertumbuh. Adanya dia kalah sama si dominan ini, yang tadi sombong dan mau pakai kekuatan sendiri ini. Saya kasih saudara cerita berikutnya ya. 1 Samuel 28 ayat 4. Ini cerita tadi Daud dan ini Saul. Orang Filistin berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunam. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, ya, oke ya, ini tadi saudara lihat ya, ini kebalikannya ya, oke ya, ini Saul nih sekarang ya, dia lihat orang Filistin banyak itu, dia takut dan hatinya sangat gemetar. Oke, sekarang giliran si Saul yang ketakutan dan gemetar. Oke, ayat 6. Saul bertanya kepada Tuhan. Nah, ini tadi Daud juga tanya sama Tuhan kan? Nah, Saul juga sama loh. Saul bertanya kepada Tuhan. Tapi di sini ada yang aneh. Kita mau belajar pagi ini sama-sama. Tapi Saul tidak menjawab, tapi Tuhan tidak menjawab Saul. Lihat ya, firman Tuhan yang bilang ya, Tuhan tidak menjawab Saul baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Si Saul tadi kan dikacangin sama Tuhan ya. Oke ya, ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Oke, sudah lihat. Si Saul kejepit. Dia panggil Tuhan. Tuhan kacangin. Karena Tuhan kacangin, sekarang dia panggil hantu. Sudah itu? Benar kan? Ya, oke ya. Oke ya. Ya, dikacangin sama Tuhan, sekarang dia panggil hantu. Oke. Nah, kita lihat. Kemudian, sudah tahu ceritanya, dalam kemudian Saul mati. Ya, oke. Tolong bukain firman-nya. 1 Tawaris 10 ayat 13. Demikianlah si Saul yang tadi cari hantu itu, dia mati. Karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena, saudara lihat ya sama-sama ya, karena ia telah meminta petunjuk dari saudara ya. Oke, berarti tadi dia kejepit. Dia cari Tuhan. Tuhan kacangin dia. Ya, Tuhan kacangin dia cari hantu. Terus malah dimatiin. Oke, pertanyaannya, kalau gitu Tuhan fair nggak? Kelihatannya enggak. Ya dong, kelihatannya kok aneh ya. Tadi si Daud, dia kejepit, Tuhan jawab. Lah, yang ini kan Tuhan yang kacangin dia. Kok malah dia cari hantu Tuhan hukum? Tapi kita nggak bisa bilang Tuhan gak fair juga. Bener dong? Iya kan? Nah, saudara, ini dia. Oke, coba kita buka firman Tuhan ya, lagi ya. 1 Samuel 10 ayat 10. Ini cerita mengenai Saul. Oke. Bagaimana Saul itu
Dia tuh orang Kristen bukan sih Saul ini? Orang Kristen. Oke, dia ngalami Tuhan loh. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana, nah ini ceritanya waktu si Saul habis diurapi sama Samuel untuk dia menjadi raja. Ya, oke. Nah, habis dia diurapin, kemudian ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah si Saul dengan serombongan nabi. Oke, kemudian tiba-tiba Roh Allah berkuasa. Ya, Roh Allah turun atas Saul dan Saul itu jadi kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah nabi-nabi itu. Dan semua orang yang mendengar melihat dengan heran bahwa ia bernubuat. Saya lihat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu mereka bilang, ih, emangnya si Saul itu termasuk nabi ya? Oke, ya coba tadi ayat 10 kita kembali. Ya, saya mau poin di sini, ya. Lihat, Roh Allah berkuasa atas Saul. Oke, Saul kepenuhan. Oke, saya mau tanya sama saudara. Apakah Saul mengalami Tuhan? Iya. Saul mengalami Tuhan. Setuju ya saudara ya? Roh Allah berkuasa atas dia dan dia kepenuhan dan dia bernubuat. Berarti dia punya pengalaman pribadi dengan Allah. Setuju ya? Dan Tuhan sengaja kasih itu sebelum dia jadi raja. Supaya apa? Supaya sebelum jadi raja dia tuh punya pengalaman loh sama Tuhan. Dia mengalami Allah yang hidup. Oke. Dan kemudian Saul jadi raja. Setelah Saul jadi raja, ya waktu dia diurapin, Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan mau Saul menjadi raja supaya dia memimpin Israel. Dia memimpin bangsanya menjadi bangsa yang besar supaya nama Tuhan dimuliakan lewat bangsa Israel. Jadi Tuhan udah kasih dengan jelas, ini loh calling kamu. Kamu itu dipanggil menjadi raja untuk membawa bangsamu menjadi bangsa yang besar sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat panggilanmu. Saul mengerti panggilannya, menjadikan Israel bangsa yang besar. Okay. Tapi dalam perjalanan Saul, dalam waktu dia menjadi raja, Saul ini salah fokus. Bukannya dia masuk ke dalam panggilannya, menjadikan Israel menjadi suatu bangsa yang besar, dia malah salfok, malah dia kejar-kejar Daud. Bukannya kejar panggilan, dia kejar Daud. Benar ya saudara ya? Saudara ya, ini orang belok nih, salfok nih dari panggilannya dia. Tuhan suruh jadi raja yang benar, dia malah kejar-kejar Daud, bukan kejar panggilan. Oke, nah saudara, dia kemudian mau bunuh Daud kan? Oke ya, Tuhan kasih dia pengalaman sekali lagi saudara. Kita lihat 1 Samuel 19 ayat 19. Jadi si Saul ini dia kirim orang-orang buat bunuh Daud. Dan Tuhan berperkara sama dia. Ketika diberitahukan pada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Dia kirim orang. Nah, Saul kirim orang-orang suruhan mau ambil Daud. Oke. Tapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Oke, next. Lalu dikasih tahu lagi sama Saul. Masih gak mau berhenti dia ya. Kirim lagi yang lain. Terus lihatin sama-sama ya. Orang-orang itu pun kepenuhan lagi seperti nabi. Oke, Saul kirim lagi yang ketiga. Dan orang-orang ini pun kepenuhan. Oke, next. Lalu sekarang si Saul, wah masih gak mau sudah dia, padahal dia perkara sama Tuhan ya. Oke ya, gak mau sudah. Oke, sendirian si Saul pergi ke Rama. Sampai di sana dia tanya, mana dia Samuel sama Daud? Kasih tahu, oke? Ayat berikutnya. Nah, sudah lihat apa yang terjadi? Waktu dia sampai dekat Rama, pada dia pun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Tuhan mengulangi lagi
pengalaman Saul bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau sekali lagi Saul mengalami Tuhan. Amin saudara. Ya, sehingga kemudian Saul itu bisa masuk ke panggilannya. Saul bisa dibelokkan tadi dari salvonya dia. Oke, next, ayat berikutnya. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saya lihat, kenapa sih sampai harus telanjang? Kenapa sih harus semalam-malaman? Karena Tuhan mau kasih dia, hei, kamu perlu mengalami kedalaman dengan aku. Tuhan gak mau dia cepat-cepat pergi. Tuhan mau beresin. Tuhan mau bekerja atas diri dia. Dan Tuhan mau dia tuh deep sama Tuhan. Dalam sama Tuhan. Bukan cuma sekedar, oh yaudah, ngalamin Tuhan, udah selesai. No, Tuhan mau bener-bener Saul itu mengalami Tuhan. Dan setelah itu hidupnya bener-bener bergantung sama roh Allah. Tuhan begitu mengasihi Saul. Saudara lihat di sini ya. Tapi masalahnya ini saudara. Saudara kita semua baca Alkitab ya. Kita lihat di sini. 2 kali Tuhan berinisiatif mengasihi Saul. Tuhan berinisiatif untuk supaya Saul bisa mengalami Tuhan. Tapi saya nggak ada baca. Saya nggak tahu kalau saudara baca di Alkitab saudara apa enggak. Tapi di Alkitab saya nggak ketemu satu kata pun di mana Saul berinisiatif sungguh-sungguh untuk punya kedalaman sama Tuhan. Saya nggak ketemu itu. Saya nggak ketemu itu. Jadi saudara kita lihat ya tadi ya. Terus kita kembali ke yang tadi. 1 Samuel 28 tadi. Ayat 6 tadi. Jadi Saul ya, waktu tadi dia punya masalah. Di sini dikatakan dia tanya sama Tuhan kan. Dan Tuhan nggak jawab kan. Saya kembali ke sini, oke. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan nggak jawab. Kenapa dia nggak jawab? Karena gini saudara. Dia itu bukan mau seperti Daud tadi, Daud menguatkan rohnya. Oke. Daud mau bertemu dengan Allahnya. Oke. Saul di sini dia bukan mau bertemu dengan Allahnya. Dia bukan mau menguatkan rohnya. Tapi dia apa? Dia cuma mau minta petunjuk. Ada orang-orang tertentu, ya, orang Kristen. Dia cuma mau, oh senang banget dapat nubuatan. Yes, aku dinubuatin, aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Yes, aku dinubuatin, panggilanku nabi. Banyak orang kita senang waktu kita dapat petunjuk. Dikasih tahu, kamu bisnisnya ini salah loh. Ini bukan dari Tuhan. Bisnis kamu harus ini. Kita senang banget. Wah, Tuhan bicara. Tuhan kasih petunjuk. Oke. Tapi saya mau tanya, apakah sebenarnya itu maunya Tuhan? Ini yang terjadi sama Saul. Dia cuma mau petunjuknya, tapi dia nggak mau Tuhannya. Dia gak mau hubungan sama Tuhannya. Jadi kemudian karena dia gak dapat petunjuknya, dia belok. Shortcut. Itu sebabnya, saudara, Tuhan tidak menjawab dia. Kenapa? Karena tadi dia dikuasai sama ini. Dia dikuasai sama will-nya, kehendaknya, jiwanya. Dia tidak mau menguatkan rohnya. Padahal yang Tuhan mau adalah Saul harusnya dia balik kepada Tuhannya. Dia menguatkan rohnya. Saya percaya waktu dia menguatkan rohnya, pasti Tuhan akan bicara sama dia. Setuju kan saudara ya? Dia nggak sabar. Nggak sabar. Tuhan nggak kasih petunjuk ya? Ya udah. Dia nggak ngerti. Dia harus cari Tuhannya.
Tuhan mau menguatkan rohnya supaya Tuhan bisa bicara sama dia. Amin. Ya, oke, thank you, Kit. Itu yang terjadi sama Daud kan. Daud dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya, dan kemudian dia bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi saudara, apa yang terjadi waktu kemudian kita menguatkan roh kita? Apa yang terjadi waktu kita menguatkan roh kita? Mazmur 116 ayat 7. Apa yang terjadi waktu kemudian kita menguatkan roh kita? Ini jadi strong kan? Apa yang terjadi waktu kemudian ini jadi strong? Waktu ini jadi strong, ini bisa bungkam ini loh. Yang tadi overreact, ya, sugar rush, ya, dominan, oke. Ternyata sekarang roh ini menjadi kuat, perkasa, dan dia mengambil alih kepemimpinan. Dan dia sekarang bilang apa? Dia bilang sama jiwa, jiwa, kamu tenang. Kamu tenang. Tenang. Nah, ya, kembalilah tenang. Jiwanya dibikin tunduk. Jiwanya dibikin calm. Hai jiwa, kamu calm. Kamu lihat, Tuhan sudah buat baik sama kamu. Dan Tuhan akan berbuat banyak lagi kebaikan dalam hidup kamu. Kamu lihat. Jadi sekarang si jiwanya tunduk di bawah rohnya. Ya, oke. Ini yang terjadi waktu kita menguatkan roh kita. Ya, si jiwa jadi calm dan kemudian pinjaman. Waktu sekarang Roh Kudus mau bicara sama si jiwa. Ini udah calm kan? Oke ya. Roh Kudus mau bicara. Jiwa bisa connect nggak? Bisa. Saya lihat. Gak berisik lagi. Udah gak berisik kan? Roh Kudus bisa bicara. This is my beloved daughter. Ya, ini anak kesayanganku. Tenang nak. Bapak punya masa depan yang penuh dengan harapan buat kamu. I'll never leave you nor forsake you. Ya, Tuhan bisa bicara banyak hal kepada dia karena sekarang ini bungkam. Dan dia akan mendengar banyak dari Tuhan. Oke, Efesus 3 ayat 16. Ini doa Efesus yang kita doakan ya, sehari-hari ya. Lihat. Paulus bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oke, bahasa Inggrisnya lebih pas. Coba, bahasa Inggrisnya coba. According to the riches of his glory, ya, Tuhan itu begitu kaya akan kemuliaan. Amin saudara ya. To the riches of his glory, he may grant you to be strengthened. Tuhan akan bikin kamu dikuatkan. Dengan apa saudara? Power. Lihat ya. Tuhan begitu rindu dengan kemuliaannya yang begitu besar. Dia begitu rindu untuk memberikan kepada kita power. Jadi saudara, saya nggak tahu saudara ya, waktu saya kecil ya, itu zamannya lagi film-film silat serial gitu. Saya nggak tahu, zaman saudara udah nggak ada ya. Zaman saya kecil tuh kayak gitu. Nah, waktu saya nonton film silat ya, kalau dulu saya kecil-kecil nonton film silat gitu ya, itu kalau masternya mau transfer ilmu gitu ya ke muridnya, gitu ya, dia pakai zzz, gitu. Nah, saudara ya, dia kayak gini ya, zzz, terus tiba-tiba ada sinar-sinar gitu kan ya, terus tiba-tiba dia jadi master gitu ya, jadi hebat gitu kan ya, saudara, jadi powerful gitu ya. Nah, saudara, saya bayangin ini ayat ini ya, Tuhan yang begitu kaya dengan kemuliaannya, oke saudara, dia itu begitu rindu untuk memberikan powernya kepada kita. Amin saudara, ya. Nah, dengan cara bagaimana Tuhan bisa kasih kita power, ya. Saudara gini, waktu tadi kita banyak masalah, waktu kita galau, ya. Saudara ngalamin nggak? Seringkali bahkan kita tuh mau nyembah Tuhan aja sulit. Saudara ngalamin ya? Seringkali kita tuh jadi mau nyembah tapi pikirannya jalan kemana-mana. Terus kita jadi kayak bibirnya bergerak tapi sebenarnya hatinya susah untuk fokus. Saudara ngalamin ya? Ya. Dan kemudian akhirnya jadi kita tuh kebawa
mikir kemana-mana, pokoknya overthinking deh gitu ya. Nah, saudara, di sini sebabnya Tuhan kasih kita bahasa roh. Ini gunanya supaya seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Walaupun dia dalam kondisi yang paling jelek sekalipun, tapi dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Apalagi kita, amin saudara, kita yang sekarang lahir baru, terima Roh Kudus dan berbahasa roh. Ini warisan yang Tuhan kasih buat kita. Ini yang membuat kita bisa menguatkan roh kita. Jadi waktu ayat ini saudara, waktu kita berbahasa roh, saudara, Tuhan sedang gitu ya, kasih powernya buat kita waktu kita berbahasa roh. Itu yang membuat kita jadi bisa menguatkan roh kita. Dan bikin si jiwa yang overreact ini calm down. Amin saudara ya. Amin. Ya, oke. Nah saudara, saya mau kesaksian. Saya akan tutup dengan kesaksian saudara. Tolong tampilin, aku punya gambar yang cewek sama orang ya. Nah aku mau cerita mengenai ini. Nah ini dia. Namanya, ya, yang wanita ini namanya Jackie Pullinger. Ya, jadi ini orang Inggris. Jackie ini orang Inggris, hidupnya sekitar tahun 1960-an. Oke. Nah, Jackie ini dia dari belasan tahun, dia itu sudah sangat cinta Tuhan dan dia tahu callingnya bahwa dia akan jadi misionaris. Tuhan udah bicara sama dia sangat kuat berulang-ulang bahwa dia akan jadi misionaris. Nah, terus jadi Tuhan kasih ke hati dia Hong Kong. Ya, dan dia mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris. Karena dia tahu dia akan ke Hong Kong, dia belajar bahasa Kantonis, saudara. Ya, dia belajar bahasa Kantonis dan dia mempersiapkan diri untuk dia pergi misi. Dia melayanin di gereja, ya. Dia melayanin di sekolah minggu juga, ya saudara ya. Dia main musik di gereja. Dia mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk dia pergi ke misi. Tapi saudara, waktu itu kalau orang mau pergi misi, kalau sekarang saudara pergi misi, oke, ke Taiwan gitu ya, ke Surabaya gitu ya. Gampang kan saudara ya. Kalau mau jadi kid, nanti minta sama oma ke Manado ya. Nah, tapi kok zaman dia itu nggak ada. Oke. Jadi zaman dia itu lewat badan misi. Nah, dia daftar lewat badan misi. Tahu nggak saudara? Ditolak. Karena apa katanya? Bahasa Kanton dia kurang lancar. Wah, ya udah deh ya. Kemudian dia perdalam lagi bahasa Kantonnya, dia persiapkan diri lagi. Kemudian berapa waktu kemudian dia lamar lagi. Dia lamar lagi. Saudara tahu nggak, kali ini ditolak lagi saudara. Dan yang kali ini tuh lebih boten-boten. Dibilangin apa? Katanya tubuhnya terlalu kecil. Apa hubungannya ya nggak saudara ya? Tadi kita lihat sama-sama Yusuf sama Simpson. Benar kan saudara ya? Kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi akhirnya karena dia lihat nggak bisa dia pakai badan misi begini, ya udah. Ini orang nekat udah. Tuhan suruh saya pergi, saya mau pergi. Jadi dia kumpulin uang untuk Hong Kong. Dan uang yang cukup waktu itu cuma untuk one way ticket. 1 kali jalan. Jadi nggak ada tiket pulang uangnya. Jadi kalau berhasil kalau nggak udah nggak tahu deh, gitu lah ya. Nah, terus dia sampai di Hong Kong dan waktu dia sampai di Hong Kong itu waktu itu Hong Kong nggak kayak sekarang, ya. Jadi ini tahun 1960-an. Waktu itu Hong Kong itu masih ada daerah-daerah tertentu yang dikuasai sama mafia. Ya, mafia terkenal waktu itu Triad. Ya, itu terkenal sekali dan itu apa sih? Jaringan ya bentuknya saudara ya. Jaringan yang polisi nggak bisa sentuh wilayah itu gitu. Nah, si Jackie masuk ke wilayah tersebut. Dia bekerja sebagai guru di sekolah. Dia ngajar musik di SD. Dan kemudian dia coba nginjil. Dia coba nginjil, ketemu AI gitu saudara ya. Dia coba nginjil gitu ya, anak muda. Nggak ada yang terima dia saudara. Ya, susah banget buat dia masuk.
akhirnya karena dia guru kan, jadi ya udah dia dapat beberapa anak kecil mau diajarin Alkitab gitu ya, diajarin kayak dia bikin sekolah minggu di rumah dia, ya udah akhirnya cuma bisa lainin beberapa anak kecil gitu ya, dia lainin dengan setia. Sampai suatu hari dia ketemu sama sepasang suami istri yang dipakai sama Tuhan, pelayanannya luar biasa gitu ya. Jadi Jackie ini dia nanya karena dia begitu rindu untuk dipakai sama Tuhan. Dia tanya sama sepasang suami istri ini, boleh tahu nggak Om Tante, gimana Om Tante tuh bisa dipakai sama Tuhan segininya? Ya. Nah, kemudian suami istri ini tanya, apakah kamu dibaptis Roh Kudus? Oh iya, saya dibaptis Roh Kudus. Oke. Apakah kamu bahasa roh? Oh iya, saya berbahasa roh. Oke. Apakah kamu pakai bahasa rohmu setiap hari? Nggak selalu sih. Kadang-kadang aku pakai, kadang-kadang nggak. Oke. Nah, dan kemudian sepasang suami istri ini cerita bahwa mereka berbahasa roh setiap hari. Minimal 15 menit setiap hari mereka pasti berbahasa roh. Ya. Dan Jackie dengar gitu, oh gitu ya. Dan kemudian Jackie, oke, saya mau lakukan. Jadi sejak saat itu, Jackie ini berbahasa roh setiap hari, saudara, dengan rajin. Dia berbahasa roh setiap hari. Dan saudara, satu persatu Tuhan bukain pintu. Ya, tiba-tiba Tuhan bukain, dia bisa ketemu sama itu yang mafia itu yang kecanduan obat bius. Ya saudara ya, yang orang kecanduan obat bius. Dan kemudian dia layanin orang itu, dan kemudian orang itu mau terima Yesus. Oke. Dan gara-gara satu orang terima Yesus, dia bawa teman-teman yang tadi, yang semua yang minum-minum, yang segala macam, yang obat-obatan itu, saudara ya, dia bawa ketemu sama Jackie. Saudara ya. Jadi akhirnya bukan cuma teman-teman, saudara, ada seorang bernama Aping, ada bukunya itu, bukunya Chasing the Dragon, ya. Ada seorang bernama Aping, ini kepala triad di situ. Wow, ya, ini bukunya saudara. Tadi cerita sama saudara, ini ceritanya dari buku ini. Jadi si Aping ini, yang kepala dari triadnya ini, dia itu bertobat. Wow, saudara dapat kepalanya nih ya, keren banget ya, saudara. Dari situ saudara, rumah si Jackie itu udah nggak muat lagi. Jadi dia tampung orang-orang yang terikat obat bius, yang sakau-sakau gitu. Dia tampung, dia layanin mereka. Saudara tahu nggak? Saudara pernah ketemu orang sakau tuh, saya pernah lihat movie-nya. Saya pernah. Itu orang kalau sakau, itu kalau nggak dikasih itu nggak bisa. Benar ya? Bahkan kalau saudara ke pusat rehabilitasi, dia nggak akan langsung stop saudara. Dia akan stop saudara, kasih sedikit demi sedikit. Karena kalau saudara orang lagi sakau, itu nggak bisa di stop. Nggak bisa ya, bener ya, dia kayak mau berontak ya, bener ya. Nah, tapi saudara luar biasa, ya, Jackie bisa melayani orang-orang ini lepas dari narkoba dengan apa? Berbahasa roh setiap hari. Wow, ternyata waktu orang berbahasa roh, bahasa roh itu melepaskan orang-orang itu dari keterikatan. Wow, luar biasa sekali ya saudara ya. Nah, saudara, akhirnya Jackie ini pelayanannya nggak muat di rumah, dia harus pindah ke gedung. Sampai akhirnya mereka sampai pakai gedung gede, dan akhirnya nggak muat di kota itu, dan mereka akhirnya buka pelayanan, buka cabang di kota lain. Sampai akhirnya bukan cuma di Hong Kong, pelayanannya sampai ke beberapa negara, sampai ke Makau dan beberapa negara sekitar saudara. Wow, luar biasa melayanin orang-orang yang terikat kecanduan obat bius. Betapa powerfulnya bahasa roh yang Tuhan kasih ke kita. Ya. Nah, wow. Ya. Nah, saudara. Jadi dia sampai akhirnya punya beberapa tempat sampai di Asia Tenggara ya, saudara ya, beberapa negara. Luar biasa, saudara ya. Nah, kemudian saya berusaha cari foto. Ini orang berikutnya. Saya berusaha cari foto orang ini sampai saya nggak ketemu. Saya ketemu jurnalnya dia. Coba tolong jurnal, tapi tulisannya kecil sekali. Saya bacain sama saudara nanti. Ya, oke. Thank you. Wah, kamu langsung iniin ya. Oke. Ya, saudara ya. Ini orang bahkan dia bilang ini, I'm not a charismatic. Ya, saudara ya. Tapi saudara, ini orang berbahasa roh. Oke. Dan ternyata saudara, hasilnya ya saudara ya. Saya bacain bahasa Indonesianya, singkatnya ya. Dia bilang gini, ini orang adalah seorang
doktor ya, S3, Dr. Carl Patterson. Dia ini adalah brain specialist, spesialis otak, ya. Dia seorang psikiater dari Oral Roberts University dan dia meneliti efek bahasa roh bagi otak. Hasilnya, ternyata waktu orang berbahasa roh itu efeknya adalah menurunkan kadar stres secara mujizat. Wow, ya sudah tahu ya kalau kita sakit ya. Waktu dulu saya bawa mertua saya ke dokter, dokternya tuh bilang penyebab penyakit tuh cuma 2 sebenarnya, rata-rata ya, mostly ya, sebagian besar penyakit di dunia tuh sebenarnya rata-rata tuh penyebab cuma 2, pikiran sama makanan, gitu. Nah, jadi pikiran itu stres dong, ya kan, alam bawah sadar kita. Dan ternyata dikatakan di sini bahwa waktu kita berbahasa roh itu menurunkan kadar stres secara mujizat. Berarti dengan kata lain, kalau kita berbahasa roh, akhirnya kita jadi lebih sehat dong. Nggak sakit dong. Setuju ya? Efeknya berumur panjang. Amin saudara. Ya, jadi dalam nama Yesus kita sebenarnya semua bisa berumur panjang karena kita hidupnya nggak stres. Amin ya saudara ya. Nah berikutnya penemuan kedua. Penemuan kedua dikatakan bahwa waktu kita berbahasa roh ya, atau kita menyembah Tuhan dalam roh, ternyata ada suatu aktivitas otak yang terjadi. Nah loh, kita bahasa roh. Waktu kita bahasa roh kita nggak pakai otak kan? That's why kita lagi galau kita bisa bahasa roh. Ya kan, dimanapun kita berada kita bisa bahasa roh. Tapi ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa. Walaupun kita berbahasa roh, kita nggak pakai otak. Tapi waktu kita berbahasa roh, ada suatu aktivitas yang terjadi di otak. Sehingga otak mengeluarkan 2 macam getah yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Ya, ini saya bacain yang ininya. Ini Inggrisnya Indonesianya ya. Oke ya. Sehingga menyebabkan, ini dia, daya tahan tubuh bertumbuh hingga 35-40%. Wow. Jadi waktu kita berbahasa roh, mulut kita yang berkata-kata dengan iman. Amin saudara. Tuhan yang mengerjakan di sini mengeluarkan suatu imun ya, sehingga menyebabkan imun kita bisa naik sampai 35-40%. Wow. That's why Alkitab bilang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Bukan cuma membangun roh kita ternyata, tapi juga membangun tubuh kita. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, kita lihat sama-sama bahwa kalau kita, Tuhan kasih kita bekal ya, senjata. Ibaratnya senjata. Ya, Tuhan kasih kita senjata dengan berbahasa roh supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan roh kita. Supaya kita nggak dibajak sama ini. Amin saudara. Ya, supaya akhirnya kita yang manusia roh ini, roh kita bisa jadi bos. Amin saudara. Dan salah satu cara yang very powerful yang Tuhan kasih kita supaya roh kita bisa jadi bos adalah dengan berbahasa roh. Amin saudara. Ya, Tuhan mau kita pakai bahasa roh kita sehari-hari saudara. Ya, firman Tuhan bilang iblis seperti singa yang menggonggong. Benar ya? Oke. Kadang-kadang ini ada pintu terbuka dia pasti masuk, benar ya? Kadang nggak ada pintu aja dia coba-coba cari. Benar kan saudara? Tapi saudara kalau kita nggak pakai bahasa roh kita tuh ibarat gini. Iblisnya nembakin. Terus kita gini. Ya udahlah, tembakin aja. Nggak apa-apa kok. Sepasrah itu ke kita. Enggak dong. Benar nggak saudara? Nggak mau dong gitu dong. Jadi gimana? Ini dikasih M16. Terus pelurunya nggak ada habisnya. Tembakin terus tiap hari. Tembakin terus. Amin saudara. Masa kita mau kalah? Benar gak saudara? Tuhan kasih kita lebih daripada pemenang. Amin saudara. That's why Tuhan kasih kita berbahasa roh. That's why di Alkitab Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih banyak daripada semua orang. That's why he was so powerful.
Amin saudara. Yesus mati buat kita, bukan cuma untuk menebus kita, tapi untuk memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Ya, itu yang saya mau share sama saudara. Saudara, mari kita pakai bahasa roh kita tiap hari. Saudara, dimanapun juga berbahasa roh, dimanapun juga berbahasa roh saudara. Kita menguatkan roh kita setiap hari. Amin saudara. Ya.